kita akan membahas tentang kasus GameStop Incorporated. Jadi kelompok 3 itu terdiri dari Stephanie Mentari Wijaya, lalu ada Hendrawan, ada Yunia, Nia Milenia, ada Sasha Yunita Halim, dan saya sendiri Aldi Setiawan. Jadi yang pertama itu adalah designing control system. Sebuah perusahaan tentu harus melakukan yang namanya desain terhadap control system mereka. Lalu ini akan berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama apa yang diinginkan, lalu apa yang kemungkinan akan terjadi. Apa yang diinginkan di sini akan berkaitan erat dengan dua hal, yaitu key action dan key result. Yang dimaksud dengan key action di sini adalah tindakan kunci yang akan menjadi perhatian mereka. Lalu key result di sini bermaksud adalah target yang akan dicapai. Jadi dalam perusahaan itu mereka perlu menentukan tindakan apa yang akan mereka lakukan, yang perlu mereka lakukan, lalu menentukan hasil apa target yang akan mereka capai, seperti itu. Lalu what is likely, jadi maksudnya apa yang kemungkinan akan terjadi. Ini akan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dalam perusahaan tersebut, mungkin seperti lack of direction, lack of motivation, lalu ada personal limitation. Lalu berikutnya ada personal or cultural control as an initial consideration, atau sebagai bahan pertimbangan awal. Jadi yang pertama itu kita perlu mengetahui apa yang maksud dengan personal dan cultural control ini. Jadi yang maksud dengan personal dan cultural control adalah pengendalian yang lahir dari bagaimana tindakan-tindakan, norma-norma, aturan-aturan, maupun budaya-budaya yang ada dalam suatu lingkup perusahaan itu. Ini akan berkaitan dengan bagaimana kinerja dari manajer perusahaan. Apabila manajer perusahaan ini mampu menilai pengendalian personil ataupun budaya ini dengan baik misalnya, kemudian mereka harus mempertahankannya dong, karena memang sudah baik. Namun apabila mereka menilai bahwa pengendalian tersebut masih dianggap kurang, belum, ini akan menjadi tanggung jawab mereka untuk bagaimana untuk mengatasinya itu. Mereka akan berunding lah misalnya untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan agar pengendalian cultural control ini dapat sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu berikutnya, kenapa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu? Jadi personal dan cultural control ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena adanya dua alasan. Yang pertama itu karena ini akan relatif tidak memberikan dampak negatif kepada perusahaan. Lalu yang kedua, dari segi biaya ini akan cenderung lebih murah dibandingkan pengendalian lainnya. Selain itu, kenapa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu? Ini juga disebabkan karena pengendalian budaya maupun personil ini merupakan pengendalian dasar dari pengendalian lainnya, sehingga sebelum melakukan pengendalian lainnya, menentukan hal ini juga tidak merupakan hal yang salah. Lalu apabila kita tarik contoh seperti kasus misalnya penerapan kebijakan dress code. Dalam dress code itu, apabila tidak dilakukan, itu juga tidak akan memberikan dampak negatif pada perusahaan. Dan dari segi biaya pun akan relatif lebih murah dibandingkan pengendalian lainnya. Mungkin sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yuniar akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, tetapi kita akan memasuki ke poin baru, yaitu keuntungan dan kerugian dari adanya action control. Sebelum saya masuk ke action control, keuntungan dan kerugiannya, kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwasanya sistem pengendalian atau control system itu merupakan satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk dapat mengendalikan dari setiap perilaku karyawan pada sebuah organisasi. Untuk apa sebenarnya tujuannya? Ya untuk mencapai keinginan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Tetapi permasalahannya adalah ketika melakukan atau mengadopsi sistem pengendalian tersebut bisa menimbulkan beberapa masalah-masalah. Saya mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah lack of direction, motivational problem, dan yang terakhir itu ada personal limitation. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sistem pengendalian manajemen membentuk 4. Salah satunya adalah action control. Kita ketahui bahwa action control itu merupakan sebuah pengendalian yang mengendalikan tindakan-tindakan dari para karyawan di sebuah organisasi atas dasar apa yang sudah mereka kerjakan pada tugas-tugas mereka. Maka dari itu, action control ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Saya akan bergeser ke slide berikutnya.
Keuntungan dari action control. Yang pertama, keuntungannya merupakan action control ini merupakan bentuk pengendalian yang paling langsung. Karena begini, pengendalian dari action atau action control ini merupakan pengendalian yang memang mengendalikan tindakan secara paling baik. Kenapa? Karena memang bersifat langsung. Lebih lanjut lagi, action control ini dapat menilai sendiri ya, dan kemudian tidak harus memantau hasilnya. Kenapa? Karena ya sudah tadi dikatakan, ini adalah bentuk pengendalian yang langsung berkaitan dengan tindakan-tindakan yang memang secara tidak langsung, secara kasat mata itu akan terlihat sekali ketika sudah diterapkan oleh para karyawan mereka, karena berkaitan dengan tindakan yang dikendalikan secara tidak langsung itu akan kelihatan. Yang kedua, ini merupakan cenderung kepada apa? Cenderung mengarah pada dokumentasi akumulasi pengetahuan yang sebenarnya menentukan yang paling berhasil itu seperti apa. Karena action control sendiri itu kan memberikan kita pengetahuan sebenarnya cara yang efisien ya terkait dengan kebijakan atau prosedur-prosedur itu yang paling tepat itu seperti apa untuk dapat mentransfer pengetahuan dari organisasi ke karyawan-karyawannya, sehingga mereka atau action control ini merupakan satu bentuk memori, istilahnya memori dari organisasi ke karyawan, sehingga ketika karyawan tersebut itu keluar dari organisasi tersebut, pengetahuan itu masih mereka ingat, masih mereka bisa jalankan. Dan yang terakhir itu adalah cara yang efisien untuk membantu koordinasi organisasi. Action control itu dapat meningkatkan prediksi tindakan dan dapat mengurangi informasi-informasi ya atau jumlah arus informasi daripada organisasi di dalamnya, sehingga bisa mengupayakan untuk membentuk sebuah organisasi atau koordinasi organisasi tersebut. Dengan demikian, bahwa action control kemudian prosedur-prosedur tersebut merupakan elemen penting untuk dapat membentuk sebuah birokrasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Hal itu berkaitan dengan keuntungan ya. Selanjutnya, kita akan bergeser pada kerugian dari action control. Yang pertama adalah ketika melaksanakan action control ini ada batasan kelayakan yang parah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita ketahui action control itu paling tepat itu dilakukan untuk mengendalikan sebuah kegiatan-kegiatan rutin. Karena berkaitan dengan kegiatan rutin, biasanya itu hanya akan difokuskan pada hal-hal yang sifatnya itu kepentingannya lebih rendah. Kepentingannya lebih rendah sehingga menyebabkan ada perubahan-perubahan perilaku seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Contohnya seperti ini ya. Ketika dalam satu perusahaan mereka ingin memantau kehadiran dan ketidakhadiran dari para karyawan tersebut sehingga menggunakan suatu program. Nah, program tersebut karena memang berkaitan dengan kegiatan rutin dan bisa dilihat secara langsung, itu bisa artinya dipermainkan sistem tersebut atau program tersebut oleh karyawan mereka sehingga bisa dikatakan tadi batasan kelayakan yang parah. Selanjutnya adalah bisa membatasi ya, atau action control itu bisa membatasi ketika seorang karyawan itu memiliki inovasi, kemudian kreativitas, adaptasi, karena mereka apa? Karena mereka hanya difokuskan pada, ya memang aturannya seperti itu. Kalian harus patuh pada aturan, sehingga mereka pun ingin menciptakan sebuah perubahan itu sulit. Jadi sehingga karyawan tidak lagi berfokus pada menciptakan sebuah perubahan-perubahan, tapi mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi lebih sifatnya pasif. Dan yang ketiga itu bisa menimbulkan kecerobohan. Kenapa? Contohnya gini, ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu mereka menerapkan sebuah kata sandi, kata kunci, maka dari itu organisasi itu harus menyiapkan sebuah perangkat atau tempat atau sistem yang bisa istilahnya mengurangi kecerobohan, tetapi kan bukan berarti tidak menimbulkan kecerobohan. Itu bisa saja terjadi. Maka dari itu kecerobohan bisa terjadi daripada sistemnya ataupun pada perangkat yang digunakan, atau juga bisa terjadi kecerobohan dari orang yang melakukannya. Dan yang terakhir adalah action control itu bisa membuat para karyawannya itu bersifat negatif. Bayangkan jika seseorang itu ketindakannya dikendalikan, maka mereka seperti merasa
tidak bisa mengaktualisasikan diri mereka, sehingga bisa menyebabkan mereka bersikap negatif pada perusahaan. Ya jelas, karena tindakan mereka dikendalikan, sehingga mereka tidak bisa berpikir terbuka, kreativitas mereka dibatasi, kemudian juga terlalu kaku di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa mengaktualisasikan diri mereka dan akan berbalik negatif kepada perusahaan. Yaitu karena action control itu memang membatasi, artinya tindakan-tindakan mereka seperti itu. Demikian, itu adalah penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian dari action control yang ada di dalam sebuah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya Anastasia akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari result control. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan result control. Result control adalah pengendalian yang dilakukan atas hasil dari aktivitas. Jadi, perusahaan hanya perlu berfokus terhadap hasil akhir pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari result control? Keunggulan yang pertama adalah kelayakan atau visibility. Result control tetap menjadi salah satu pengendalian yang efektif, walaupun karyawan tidak mengetahui tindakan yang diinginkan untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Keunggulan yang kedua adalah karyawan diizinkan untuk memiliki otonomi yang signifikan. Yang dimaksud di sini, perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka atau target yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kreativitas mereka masing-masing. Keunggulan yang ketiga adalah biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan action control. Hal ini disebabkan karena action control akan mengendalikan segala sesuatu atau segala tindakan yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan result control hanya berfokus terhadap hasil akhir pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga biayanya akan jauh relatif lebih murah dibandingkan dengan action control. Kelemahannya adalah yang pertama, masalah kesesuaian atau kesejaran dan masalah pengukuran. Pekerjaan dari result control ini terkadang hasilnya tidak maksimal, sehingga tidak memenuhi syarat pengukuran yang baik. Yang kedua, menimbulkan risiko pada karyawan. Karena perusahaan hanya memberikan target tetapi tidak memberikan tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai target tersebut, sehingga menimbulkan risiko tersendiri bagi karyawan tersebut. Yang ketiga, tidak mampu memenuhi semua fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yang penting itu ada dua, motivation to achievement dan coordination. Menurut saya, result control telah memenuhi syarat yang pertama atau fungsi pengendalian yang pertama, yaitu motivation to achievement. Karena result control akan dibarengi atau diiringi dengan insentif, sehingga karyawan akan merasa termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Sedangkan result control tidak memenuhi syarat yang kedua atau fungsi pengendalian yang kedua, yaitu coordination. Karena perusahaan hanya memberikan target yang diinginkan, tidak memberikan tindakan-tindakan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Stephanie. Saya Stephanie, saya akan melanjutkan membahas mengenai pengendalian yang ketat dan pengendalian yang longgar. Pengendalian yang ketat itu didasari oleh prinsip manajemen bahwa manajer itu akan bekerja lebih efektif dalam hal-hal yang spesifik, misalkan mencakup tujuan jangka pendek. Lalu pengendalian yang ketat merupakan sarana bagi manajer untuk mengevaluasi kemampuan dirinya dalam mencapai kondisi atau tujuan yang sesuai dengan harapan, dan juga untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Nah, dalam pengambilan keputusan apakah pengendalian itu harus diterapkan secara kurang atau lebih ketat, itu tergantung pada 3 kondisi atau 3 hal. Yang pertama, apa manfaat potensial dari pengendalian yang ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, apakah kemungkinan ada efek samping yang berbahaya? Oke, kita bahas poin yang pertama. Nah, yang pertama ini, apa manfaat potensial dari pengendalian yang ketat? Jadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi manapun, pengendalian yang ketat itu sangat bermanfaat karena merupakan yang paling penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Dan tentunya faktor penentu keberhasilan ini sangat bervariasi di seluruh perusahaan. Misalkan kita ambil contoh pengendalian inventory atau pengendalian
pengendalian persediaan. Itu sangat penting di perusahaan retail, karena penyimpanan persediaan yang tanpa pengendalian yang ketat ini sama saja dengan penggunaan sumber daya yang tidak efektif, yang berarti tanpa adanya nilai tambah bagi pelanggan. Sehingga pengendalian persediaan yang ketat dapat diterapkan dengan berfokus pada pengendalian hasil, yaitu jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana cara menyimpan persediaan tersebut, atau dengan pengendalian tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan juga peraturan keputusan yang detail. Kemudian poin yang kedua, berapa biayanya? Nah, pada beberapa bentuk pengendalian, jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat itu, tentu saja akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Misalkan, pada pengendalian tindakan yang ketat dalam bentuk pratinjau ulang, itu memerlukan waktu yang cukup lama bagi manajemen puncak dalam melakukan tinjauan ulang. Nah, itulah yang membuat pengendalian yang ketat ini menjadi lebih mahal. Lalu yang ketiga, itu adalah apakah kemungkinan ada efek samping yang berbahaya. Nah, efek samping yang berbahaya itu kemungkinan bisa terjadi apabila pengendalian itu diterapkan, terutama jika pengendalian yang diterapkan itu dalam bentuk yang ketat. Nah, ada beberapa efek samping yang dapat timbul jika menerapkan pengendalian yang ketat. Yang pertama, manajer itu lebih berfokus pada tujuan jangka pendek, sehingga pengambilan keputusan itu jadi berbahaya di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, itu menekankan profit jangka pendek, sehingga tidak mengambil keputusan yang dapat kesempatan yang dapat diambil atau keuntungan yang dapat diambil di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pengawasan atau pengendalian yang ketat itu dapat mendorong manajer untuk memanipulasi data. Pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian yang longgar. Pengendalian yang longgar merupakan suatu gambaran budaya organisasi atau perusahaan yang berorientasi pada sistem pengendalian yang lemah. Budaya organisasi yang serba longgar itu akan berdampak pada ketidakdisiplinan karyawan maupun organisasi tersebut. Contohnya, orang-orang yang berada dalam organisasi tidak peduli dengan pengeluaran biaya, bekerja tidak tepat waktu, dan juga tidak serius. Nah, untuk tingkat kelonggaran itu akan cenderung meningkat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Adapun ciri-ciri pengendalian yang longgar itu adalah terbatasnya keterlibatan manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam artian, tidak adanya keterlibatan langsung dalam pemantauan untuk setiap bisnis yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan pengendalian longgar, anggaran itu akan dianggap sebagai alat untuk perencanaan dan juga komunikasi, bukan sebagai suatu komitmen yang bersifat mengikat. Salah satu contoh sistem pengendalian yang longgar itu adalah hanya terdapat satu orang yang bertugas menjaga gudang persediaan, sekaligus bertugas sebagai penerimaan barang, pengecekan barang, pengeluaran barang, dan juga pemesanan barang. Nah, tentunya hal ini tuh menandakan bahwa pengendalian tersebut merupakan pengendalian yang longgar pada bagian gudang, karena petugas gudang bisa saja melakukan kecurangan atau fraud. Nah, demikian pembahasan mengenai pengendalian yang ketat dan juga pengendalian yang longgar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hendrawan. Baiklah, saya Hendrawan yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai adapting to change, atau dalam bahasa Indonesianya adalah beradaptasi pada perubahan. Nah, maksudnya di sini adalah organisasi yang menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan atau sekitarnya. Karena sebagian besar organisasi biasanya menekankan satu bentuk pengendalian manajemen pada titik tertentu. Akan tetapi, penekanan tersebut dapat saja diganti karena perubahan dari kebutuhan, kemudian kemampuan, dan juga lingkungan mereka. Misalnya perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini dapat dikontrol secara memadai karena kemampuan dari supervisor yang mengembangkan staf karyawannya. Selain itu, karyawannya juga masih sedikit karena perusahaannya masih kecil. Selain itu, supervisor juga dapat memusatkan sebagian besar keputusan penting dan juga melibatkan diri mereka secara pribadi dalam meninjau anggaran dan juga pengeluaran. Nah, seiring dengan pertumbuhan dari perusahaan tersebut, bentuk-bentuk dari personel
budaya, dan juga action control ini dapat saja diganti atau bahkan ditambah dengan bentuk kontrol yang lain. Nah, akibatnya pengendalian manajemen ini akan lebih ke arah peningkatan formalisasi prosedur. Tujuannya adalah untuk akuntabilitas tindakan dan juga pengembangan sistem informasi yang nantinya merupakan tujuan dari pengendalian hasil. Nah, selain itu, masih ada banyak lagi aspek lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen dalam mengubah sistem kontrolnya, seperti persaingan yang semakin ketat, kemudian ekspansi global, dan juga perubahan dari teknologi. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keeping a behavioral focus atau tetap berfokus pada perilaku. Kita semua tahu bahwa perilaku setiap orang di berbagai negara, kemudian organisasi, dan juga wilayah dalam organisasi itu pasti berbeda-beda. Dan manajemen ini, mau tidak mau, ia harus terbuka pada perbedaan tersebut. Karena dari efektivitas manajemen kontrol ini akan sangat bergantung pada reaksi dari setiap karyawan yang terlibat di dalamnya. Contoh misalkan karyawan yang membutuhkan kreativitas, seperti eksekutif periklanan, kemudian ada pedagang dan juga insinyur desain. Mereka ini cenderung bereaksi negatif terhadap action control tersebut daripada karyawan yang bekerja di bagian administrasi dan juga akuntansi. Kemudian ada juga beberapa karyawan mereka yang lebih termotivasi dengan bayaran yang lebih besar. Sedangkan ada beberapa karyawan yang lebih tertarik dengan pekerjaan yang otonomi dan menantang atau berisiko. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang membuat penerapan manajemen kontrol sistem atau MCS ini menjadi menantang dan sulit untuk diterapkan. Karena penting untuk ditekankan bahwa tidak ada satu bentuk kontrol pun yang optimal dalam semua keadaan. Karena apa yang baik bagi suatu organisasi itu belum tentu baik di tempat yang lain. Namun tetap penting bagi manajemen untuk yang namanya tetap fokus pada perilaku karyawannya yang terlibat dalam manajemen kontrolnya. Karena dari tanggapan mereka lah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari MCS ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat pengendalian manajemen hanya diperoleh dari dampaknya terhadap perilaku karyawan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nia Milenia. Saya Nia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maintaining good control. Kontrol merupakan suatu bagian yang kompleks dalam fungsi manajemen, di mana kontrol dapat memberikan manfaat atau keuntungan tak terlihat bagi perusahaan. Misalnya seperti tingginya kreativitas, adanya semangat bersaing yang sehat, dan juga rendahnya biaya operasionalisasi perusahaan. Kontrol yang baik sangat diperlukan bagi setiap perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus eksis, berkembang, dan juga berjalan, di mana sistem pengendalian manajemen yang baik dalam perusahaan dibuat berdasarkan tingkat kekritisan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui investigasi atas seluruh situasi-situasi yang ada dalam perusahaan. Namun faktanya hingga saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah tidak lagi eksis, tidak dapat berkembang ataupun berjalan lagi karena memiliki kontrol yang buruk atau perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kontrol yang dimilikinya dengan baik. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kontrol yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik, salah satunya adalah kurangnya pemahaman terkait kontrol yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kurangnya pemahaman terkait dengan kontrol dalam perusahaan tersebut juga disebabkan oleh adanya lingkungan atau pasar yang berubah cukup cepat, sehingga menyebabkan faktor kunci yang seharusnya dijaga oleh suatu perusahaan menjadi berubah. Faktor lainnya adalah manajer yang lebih memilih tuntutan bisnis lainnya yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan oleh gaya personal manajer dalam memimpin perusahaan, di mana manajer tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan yang cukup cepat. Ketika perusahaan telah mengetahui kelemahan terkait kontrol yang dimilikinya, tidak mudah bagi manajer untuk menjaga sistem pengendalian manajemen yang baik, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri yang perubahan lingkungannya cukup cepat, sehingga kritik dalam sistem pengendalian manajemen harus dilakukan dengan hati-hati dan juga teliti.
Sistem pengendalian manajemen sendiri dibuat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kinerja yang buruk dalam perusahaan dan tidak menghilangkannya secara keseluruhan, sehingga tidak ada sistem pengendalian manajemen yang dianggap baik secara sempurna. Agar kontrol yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian yang baik, perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan sesuai dengan menggunakan penilaian, pengetahuan, dan juga wawasan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah analisis kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah analisis kasus dari Global Shop Corporate atau GSI. Jadi GSI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan video game yang cenderung sifatnya sangat dinamis, serta senantiasa menuntut para pelaku bisnisnya untuk mengikuti perkembangan yang ada, seperti di fitur permainannya, lalu ada spesifikasi, kemudian dari bagaimana permintaan para pelanggan mereka. GSI ini sangat mendepankan bagaimana kualitas produk mereka yang dihasilkan mereka kepada pelanggan-pelanggan mereka. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ini bertujuan agar GSI ini tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan bersaing yang juga bergerak dalam industri pembuatan video game yang cenderung bersifat oligopoli. Oligopoli di sini maksudnya adalah satu barang yang sama ini terdapat banyak sekali penjual maupun pembelinya. Oleh karena itu, untuk menghindari dari kalah saing dengan kompetitor mereka, dia sangat mendepankan bagaimana kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Berikutnya adalah analisis permasalahan-permasalahan di GSI. Jadi GSI ini menunjuk David McDonald sebagai analisis keuangan GSI untuk mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh GSI ini. Lalu dia menyimpulkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan GSI ini. Jadi yang pertama itu adalah adanya kurangnya arahan, lalu ada kurangnya motivasi, lalu adanya kebanggaan dari personal mereka. Lalu dia juga menjelaskan seperti berikut. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada menurut Donald itu adalah GSI ini tidak memiliki instruksi tertulis tentang penagihan yang seharusnya dilakukan. Lalu terdapat beberapa manajer yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat penagihan yang ada dalam perusahaan. Karena adanya 2 hal tersebut, ia menyimpulkan bahwa dalam GSI ini terdapat permasalahan, yaitu kurangnya arahan. Lalu berikutnya terdapat manajer yang tidak termotivasi untuk mengelola pengelolaan penagihan. Lalu mereka ini lebih cenderung untuk membahas bagaimana tentang pengelolaan produksi maupun pengiriman produk. Jadi manajer dalam GSI ini kurang peduli terhadap bagaimana penagihan yang ada, sehingga ia menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya kurangnya motivasi. Lalu yang terakhir adalah tidak adanya karyawan yang berlatar belakang akuntansi maupun keuangan yang mengelola bagian penagihan. Karena dalam GSI ini cenderung bahwa karyawan-karyawannya itu adalah lulusan SMA maupun lulusan akademik yang terutama pada bidang kesenian. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa hal ini menjadi keterbatasan personel yang ada dalam GSI. Lalu berikutnya adalah akibat dari kelemahan pengendalian yang ada dalam GSI ini. Jadi yang pertama itu akibatnya adalah permasalahan-permasalahan seperti yang tadi ada 3 itu. Permasalahan kurangnya arahan, kurangnya motivasi, lalu adanya keterbatasan personal ini tidak akan pernah terselesaikan. Lalu akibat yang kedua adalah perusahaan jadi tidak mampu untuk mengetahui bagaimana jumlah pendapatan mereka yang dapat mereka realisasikan sebagai kas karena adanya permasalahan-permasalahan tadi itu. Lalu berikutnya ini adalah tabel yang menjelaskan bagaimana pengendalian-pengendalian yang harus dilakukan oleh PT GSI ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mengatasi masalah kurangnya arahan itu dapat dilakukan dengan melakukan tindakan review pratindakan, lalu meningkatkan bagaimana akuntabilitas dari tindakannya. Terus dengan melakukan pemilihan dan penempatan yang tepat, ini dapat mengatasi permasalahan kurangnya arahan, lalu adanya pelatihan, terus pembentukan budaya perusahaan yang kuat, serta memberikan imbalan berbasis kelompok.
Lalu untuk mengatasi masalah motivasi ini dapat dilakukan dengan cara pembatasan sikap, review tindakan, akuntabilitas tindakan, lalu dengan pemilihan dan pendapatan karyawan yang tepat pada bagian yang tepat pula, lalu adanya pembuatan budaya perusahaan yang kuat, serta pemberian imbalan berbasis kelompok. Lalu untuk mengatasi permasalahan keterbatasan personel dapat dilakukan dengan melakukan review tindakan, lalu dengan akuntabilitas tindakan, lalu dengan melakukan redundansi, terus pemilihan dan pendapatan karyawan yang tepat, lalu ada pelatihan karyawan, lalu ada keterbatasan sumber daya, terutama di bidang sumber daya manusianya, lalu ada pembuatan budaya perusahaan yang kuat. Yang terakhir adalah bagaimana pengendalian hasil ini dapat menyelesaikan permasalahan kurangnya arahan, kurangnya motivasi, dan adanya keterbatasan personel. Itu dapat dilihat dari bagaimana akuntabilitas dari hasil yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan isu-isu pada permasalahan yang memang ada kaitannya dengan pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail sebenarnya masalah-masalah yang terjadi pada GSI yang erat kaitannya atau ada hubungannya dengan pengendalian pada GSI ini. Ada beberapa hal terkait dengan permasalahan dan juga terkait dengan pengendalian yang perlu disorot pada bagian ini. Kita akan bergeser ke slide. Yang pertama adalah tidak adanya personil yang berlatar belakang keuangan akuntansi. Dalam hal ini adalah bagiannya project manager sebagai unit yang mengelola penagihan. Ini erat kaitannya sekali dengan personal control placement. Sebagaimana sudah diutarakan pada permasalahan ini, sebenarnya masalah kompetensi karyawan dalam hal keuangan atau akuntansi ini merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan daripada unit bisnis dan juga project manager yang menjadi salah satu atau bagian yang memang erat kaitannya dengan mengelola penagihan terkait dengan penjualan kepada pelanggan. Karena gini, pada dasarnya ketika pegawai tanpa latar belakang akuntansi atau keuangan tentu tidak akan mengerti secara baik bagaimana harus mengelola sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan. Di dalam hal ini adalah piutang. Bagaimana dengan baik itu dia kurang mengetahui. Tetapi ketika memiliki karyawan yang mengerti baik, dalam hal ini adalah piutang yang jatuh tempo, tentu akan mengerti bagaimana harus mengelola keberlangsungan bisnis dalam hal keuangan dan juga bisa meningkatkan awareness terhadap ketersediaan kas perusahaan ya untuk kegiatan operasional dan juga eksistensi serta dalam keseriusan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, kita bisa lihat di sini adalah manajemen itu tidak memiliki beberapa hal seperti apa? Seperti ketegasan dalam melaksanakan kebijakan perusahaan, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan juga terkait dengan proses pencatatan administrasi dan pencatatan PO. Sehingga apa? Sehingga banyak karyawan yang melakukan pelanggaran. Kasus ini, poin ini berkaitan sekali dengan activity control, akuntabilitas tindakan. Pelanggaran yang ada pada salah satu siklus penjualan itu sebenarnya sudah terjadi di dalam perusahaan ini. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan tidak tertibnya pencatatan atas dokumen penagihan dan dokumen penjualan. Karena apa? Karena perusahaan sendiri itu tidak bisa meyakinkan apakah karyawannya ini sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, sudah melakukan proses pencatatan penagihan dan administrasi lainnya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak memiliki dokumen atau tidak adanya mekanisme pelaporan terkait atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawannya tersebut. Tentu hal ini akan menyulitkan bagi perusahaan untuk dapat menekankan pada kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Hal lain juga karena ini kan ada sistem pelonggaran pengendalian yang bisa menyebabkan resistensi atau rasionalisasi pegawai lain. Maksudnya apa? Jadi pegawai lain itu bisa ikut-ikutan, istilahnya ikut-ikutan untuk berbuat hal yang sama dengan karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Artinya mereka bisa melakukan
kebiasaan-kebiasaan buruk yang sama dengan karyawan yang memang sudah memiliki kinerja yang tidak baik. Yang ketiga adalah kita bisa lihat ya, bagian PM ini cenderung terlalu fokus terhadap kualitas output yang dihasilkan dan mengesampingkan masalah finansial. Dalam hal ini itu terutama dalam bagian perputaran piutang erat kaitannya dengan lack of duration dan juga desain perancangan yang kurang baik. Itu erat kaitan dengan personal control. Karyawan di satu sisi itu sudah melakukan semaksimal mungkin ya untuk bisa memaksimalkan kualitas output yang dihasilkan daripada pelanggan. Tetapi di sini tidak diimbangi dengan performa yang baik dalam hal keuangan. Karena kita bisa ketahui ya bahwa PM ini memiliki wewenang penuh untuk dapat mengelola bagian piutang perusahaan. Nah, sebagai salah satu unit yang memiliki wewenang penuh dalam mengelola penjualan, dengan 17 unit lainnya seharusnya lebih menyoroti atau lebih concern kepada bagian keuangan. Tetapi dalam kasus ini, bagian keuangan bisa diabaikan, malah dia berfokus pada kualitas output yang dihasilkan oleh pelanggan. Maka dari itu, GSI menunjuk David untuk dapat menjadi sebagai analisis keuangan di GSI untuk menyelesaikan atau memperbaiki sistem keuangan yang ada atau sistem dalam hal ini adalah sistem penagihan di GSI. Baik, selanjutnya kita akan bergeser lagi ke poin-poin permasalahan yang ditemukan terkait dengan pengendalian. Ada beberapa poin yang kami highlight di sini. Yang pertama adalah GSI itu tidak memiliki standar prosedur tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi karyawan untuk melaksanakan proses penagihan. Tidak ada prosedur tertulisnya itu seperti apa. Jadi kemungkinan untuk terjadi pelanggaran itu sangat besar. Kemudian yang kedua, tidak ada mekanisme pengukuran kerja atau pengukuran kinerja terhadap kinerja karyawan dalam mengelola penagihan penjualan proyek. Kemudian selanjutnya, resistensi karyawan terhadap perubahan desain sistem, terutama pegawai yang merasa pekerjaannya itu sudah dalam kondisi yang aman dan nyaman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah desentralisasi sistem penagihan yang dipegang oleh PM. Ini menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait dengan pengendalian, karena pada masalahnya PM malah berfokus pada kualitas output, bukan memperhatikan dalam hal ini adalah sistem penagihan yang menjadi masalah utama. Dan yang terakhir adalah pelanggan yang kurang kooperatif untuk dapat mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam setiap pemesanan proyek itu kan harus ada PO, tetapi dalam hal ini perusahaan tidak dapat meyakinkan atau tidak bisa mempengaruhi pelanggan untuk ikut ke dalam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sehingga secara umum kita bisa lihat dari poin-poin tadi mengindikasikan sekali pada sistem pengendalian yang sangat lemah pada perusahaan GSI ini, terutama pada jalannya proses di perusahaan. Yang kita bisa highlight dalam hal ini adalah pada sistem penagihan yang sangat lemah. Seperti itu. Demikianlah bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Hendrawan yang akan membahas mengenai desain pengendalian yang diusulkan perusahaan dan juga kaitannya dengan teori yang ada. Pertama-tama, menjelaskan mengenai desain perbaikannya terlebih dahulu. Penawaran desain ini dilakukan oleh David McDonald. Ia menawarkan perbaikan desain terkait dengan sistem penagihan yang sudah berjalan di perusahaan. Ada dua hal yang ia tawarkan. Yang pertama adalah melakukan mekanisme pengukuran kinerja terkait dengan penagihan tersebut menggunakan billing scorecard. Nah, dalam hal ini, David memilih untuk menggunakan yang namanya research control untuk memperbaiki masalah pada sistem penagihannya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan penerapan deteksi dini terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan perangkat lunak dengan mengeluarkan prosedur yang namanya PCARS. PCARS ini merupakan singkatan dari proses Corrective Action Reports. PCARS ini juga merupakan sebagai salah satu bentuk dari pengendalian akuntabilitas atau action controls. Nah, David berharap dengan menggunakan alat pengendalian ini, perusahaan dapat mengidentifikasi atas kesalahan yang ada, kemudian prosedur apa yang dilanggar, siapa yang bertanggung jawab, dan juga tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kaitannya dengan teori yang ada. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kelebihan dan juga kekurangannya apabila manajemen memilih jenis pengendalian risk control. Nah, kelebihan yang pertama adalah pengendalian risk control ini cukup efektif ketika para pegawainya tidak begitu memahami apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan David dalam menerapkan billing scorecard. Akan tetapi, yang menjadi penilaian dalam poin ini adalah para pegawai di unit bisnis dan PM akan memahami apa yang diinginkan perusahaan terkait informasi penagihan penjualan kepada pelanggan, sehingga hal ini dapat membuat risk control ini menjadi kurang efektif. Nah, untuk yang kelebihan yang kedua adalah risk control merupakan alat yang cukup ampuh untuk mengontrol perilaku karyawan, karena dengan adanya penetapan target kinerja, pegawai ini tentunya mereka akan berusaha untuk mencapai target tersebut dan juga membuat si karyawan ini mengembangkan kreativitasnya tentunya secara positif untuk tercapainya target yang telah ditetapkan. Nah, biasanya hal ini dikaitkan dengan pemberian insentif atau bonus sebagai salah satu bentuk dari pengendalian hasil. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah merupakan salah satu bentuk pengendalian yang tidak memerlukan banyak biaya, terutama direct cost dalam pembuatan dan juga penerapan risk control. Nah, perusahaan dalam kasus ini mungkin saja mereka mempertimbangkan tiga kelebihan ini dalam bentuk pengendalian hasil. Nah, kemudian risk control yang dibuat oleh David menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif bagi manajemen untuk mencari tahu apa yang menjadi hambatan bagi tiap-tiap unit bisnis dalam mengelola penagihan penjualan proyeknya. Nah, kemudian para direktur unit bisnis ini juga dapat memberikan masukan terhadap alat ukur kinerja yang dibuat perusahaan. Nah, sehingga terciptalah yang namanya feedback untuk mengukur kinerja yang lebih handal lagi. Nah, kemudian untuk poin yang kedua terkait dengan kelebihan risk control, maksud saya action control secara teoritis, itu ada 3. Yang pertama adalah lebih efektif tentu, karena action control ini bersifat langsung dalam mendirect perilaku karyawannya. Kemudian yang kedua, dapat didokumentasi secara permanen. Nanti dokumentasinya ini sebagai panduan yang jelas bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya seperti kebijakan dan juga prosedur. Nah, kemudian untuk poin terakhir yang ketiga, untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan koordinasi. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Baiklah, saya Stefani. Saya akan melanjutkan membahas mengenai seberapa ketat desain pengendalian yang diusulkan. Pada kasus ini, David lebih banyak menggunakan pengendalian hasil, di mana pengendalian hasil yang dibuat oleh David dengan mengembangkan billing scorecard sebagai laporan bulanan yang akan merekam kinerja penagihan bisnis di perusahaan. Billing scorecard yang dibuat oleh David memiliki 4 alat ukur yang dijadikan dasar penilaian performa dalam mengelola penagihan penjualan. Keempat indikator tersebut adalah: yang pertama, persentase faktur penjualan, merupakan rasio tagihan per bulan dibagi dengan penjualan per bulan. Indikator ini mengarahkan pada kepastian bahwa setiap transaksi penjualan telah diterima pembayarannya. Kemudian yang kedua, penyesuaian jumlah minggu dari penjualan yang masih harus dibayar, merupakan penjualan yang masih harus dibayar dibagi dengan 3 bulan atau sekitar 13 minggu, dikurangi dengan keterlambatan persetujuan. Indikator ini menunjukkan jumlah penjualan yang sudah harus ditagih atau dibayar oleh pelanggan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, persentase pengiriman penjualan tanpa PO atau purchase order, merupakan jumlah pengiriman tanpa PO dibagi dengan banyaknya penjualan yang terkirim. Kemudian indikator ini mengarahkan kepada sisi kepatuhan proses bisnis dalam hal eksistensi input, proses, dan juga output. Kemudian yang keempat, persentase piutang. Persentase piutang ini berumur kurang dari 30 hari melalui pembukuan agar mendorong karyawan dapat mempertahankan umur piutang bisa kurang dari 30 hari. Nah, kemudian jika dilihat dari billing scorecard yang dibuat oleh David,
Indikator penilaian terhadap kinerja penagihan penjualan itu dapat dikatakan sudah cukup ketat, di mana pengukuran kinerja ini sudah memenuhi beberapa unsur yang ketat dalam pengendalian hasil, yaitu yang pertama adanya spesifik yang terlihat dari jelasnya apa yang menjadi ukuran penilaian serta telah jelasnya definisi penilaian dan prosedurnya. Kemudian adanya kelengkapan yang terlihat dari adanya arah pengendalian, yaitu upaya karyawan dalam menyelesaikan pesanan pelanggan dan juga secara tidak langsung menginput hasil pengiriman dengan komponen pendukung lainnya, sehingga semua proses akan terlaksana. Demikian penjelasan atau pembahasan mengenai seberapa ketat desain pengendalian yang diusulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anastasia. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dasar timbulnya biaya pengendalian. Pada dasarnya, biaya langsung dalam membangun dan mengimplementasikan result control seperti yang dilakukan oleh David tidak terlalu tinggi. Dan pada teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa salah satu keunggulan dari result control adalah biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pengendalian lainnya seperti action control. Namun, apabila result control terlalu ketat akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Pada kasus GSI ini, unit bisnis yang memperoleh kinerja di bawah standar mengeluh bahwa kinerja penilaian yang ditetapkan terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh unit bisnis, terutama pada indikator keempat dalam bisnis scorecard yang menurut beberapa direktur unit bisnis dipatok terlalu tinggi dengan indikator penjualan di bawah 30 hari. Selain itu, result control yang dibuat oleh David dalam model PCRRS memerlukan biaya langsung berupa penerbitan laporan bulanan atas kesalahan yang ada. Dan juga lebih dipatokkan pada aspek proses ketimbang personel akan menimbulkan karyawan akan merasa tidak disalahkan atas permasalahan yang ada dan menjadi bahan perbaikan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nia. Saya Nia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan analisis kasus GSI. GSI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan video game, di mana perusahaan ini memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya arahan, kurangnya motivasi, dan juga keterbatasan personel. Di mana GSI tidak memiliki pedoman tertulis terkait dengan kontrol penagihan yang seharusnya dapat dilakukan dengan baik dan juga benar. Selain itu, beberapa manajer juga tidak memiliki pengetahuan terkait bagaimana cara untuk melakukan penagihan yang baik kepada klien. Selain itu, beberapa manajer juga tidak memiliki motivasi terkait untuk mengelola sistem kontrol penagihan yang baik dan juga benar, dan malah lebih fokus terhadap sistem produksi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam perusahaan memerlukan adanya kontrol untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan adanya kontrol atas penagihan, maka perusahaan dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat direalisasikan dengan pasti dan juga andal. Dan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan akuntabilitas hasil dan juga akuntabilitas tindakan. Dan penerapan dua pengendalian ini cukup mengurangi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Serta beberapa saran untuk mengatasi beberapa kekurangan atas kontrol pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menjalankan mekanisme insentif bagi unit bisnis yang telah memenuhi target, agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan kurangnya motivasi. Yang kedua adalah memperkerjakan dan menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang yang diperlukan, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah membuat pedoman terkait dengan standar dan prosedur penagihan yang selama ini belum ada dalam perusahaan. Yang keempat adalah memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan sistem pengendalian perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih.